Baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, Mazmur 90 ayat 1, tema kita adalah Tuhan adalah rumahku. Ya. Ini penggalian yang saya lakukan sebelum COVID dan setelah COVID. Dan sekaligus juga menjadi pengalaman pribadi Mazmur. Sebenarnya mau mengkhotbahkan Mazmur, seluruh Mazmur dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi ayat 1 adalah kesimpulan dari semua ayat, dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Sehingga saya memberi tema, Tuhan adalah rumahku. Mari kita membaca bersama-sama ayat 1, 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Masih bisa baca ini? Masih bisa ya? Ya kan belum masih ada yang belum lulus ya. Bunyinya begini ya. Tepila lemose is ha Elohim. Adonai maon ata hayita lanu bedor wador. Nah, yang saya akan mengajak saudara-saudara untuk memikirkan kata dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan tempat perteduhan. Tapi dalam Alkitab Masoretic Text atau yang kita punya sekarang disebut BHS, ya, kata Adonai maon. Adonai maon. Artinya Tuhan tempat tinggal. Agak beda ya. Dalam bahasa Indonesia Tuhan tempat perteduhan. Tapi dalam teks asli itu adalah Tuhan tempat tinggal. Sehingga saya menyimpulkan tempat tinggal berarti rumah atau sama dengan rumah. Dalam NIV atau KJV dan Alkitab kebanyakan versi bahasa Inggris menuliskan kata yang sama. Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Kata you have been our dwelling place. Sama, engkau telah, tetapi ada kata dalam bahasa Ibrani atau bahasa Inggris, ada kata telah. Ini berarti bahwa sebuah pengalaman di dalam Tuhan sudah dialami. Engkau telah menjadi tempat tinggal kami. Itulah sebabnya baik sekali sebenarnya tema COVID ini adalah stay at home. Tadinya mau pakai judul begitu, tapi home-nya besar semua, bukan kecil. Home yang kecil itu rumah biasa. Tapi home yang besar adalah Tuhan. Dalam kritik teks, NIV atau KJV atau juga Masoretic Text menuliskan Lord itu huruf kecil setelah T huruf besar. Tapi ada satu salinan yang memberikan semua huruf besar, Yehuwa. Tapi tidak jadi masalah apakah Yehuwa atau Adonai, ya, tetapi memang mendukung kata Adonai. Nah, kita akan merenungkan dari Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Tuhan sebagai tempat tinggal. Yang menarik adalah kalau Tuhan sebagai tempat tinggal, yang saya beristilah sebagai rumah, yang menarik adalah waktu mempelajari semua versi Alkitab dunia, maka saya menemukan ada 4 pengertian Mount Adonai. Ya, Mount Adonai, Tuhan sebagai tempat tinggal. 4 pengertian itu menarik. Yang pertama adalah didefinisikan sebagai tempat berteduh. Lembaga Alkitab Indonesia atau sebagian besar Alkitab bahasa Inggris dan juga Septuaginta menulis kata Tuhan tempat berteduh. Dan ada satu
dalam Alkitab bahasa Inggris menulis kata bernaung. Berteduh atau bernaung itu sama pengertiannya. Berteduh itu biasanya kita melakukan berteduh oleh karena ada ancaman. Misalnya hujan atau terik matahari. Tapi berteduh atau bernaung yang dimaksud di sini oleh teks bahasa Indonesia ataupun beberapa teks dalam bahasa Inggris atau dalam Septuaginta, berteduh itu dari ancaman bahaya. Dari ancaman persoalan. Dari kritis atau krisis yang sedang terjadi. Khususnya Tuhan sebagai tempat berteduh, ini tempat yang paling baik, ini waktu yang paling baik di masa pandemi untuk kita berteduh atau bernaung di dalam Tuhan. Nah, ada 3 pokok besar dalam Mazmur pasal 90. Mengapa Tuhan sebagai tempat perteduhan? Yang pertama, karena keberadaan Allah yang kekal, yang menjadi tempat pertolongan turun-temurun. Yang kedua adalah keberadaan kita sebagai manusia yang fana, berdosa, menderita. Bahkan usia kita singkat ya. Orang begitu sangat mudah meninggal sekarang. Bukan hanya tua, bukan hanya karena COVID, bukan hanya karena sakit, tiba-tiba bisa meninggal. Dalam keadaan sehat bisa meninggal. Atau orang kemudian tiba-tiba mengalami sakit. Jadi umur kita begitu singkat. Dan Alkitab berkata umur kita menurut Mazmur 90 adalah 70-80 tahun kalau kita kuat. Tapi kelebihannya adalah penderitaan dan kesukaran. Walaupun sebenarnya umur manusia itu 120 tahun. Menurut Kejadian pasal 2. Umur kita singkat. Tapi saya menghimbau kepada teman-teman. Saya panggil teman-teman ya. Biar lebih mudah saya. Ya. Jangan mau mati. Jangan mau sakit. Karena walaupun umur kita singkat, tapi kita nggak mau mati muda. Nah, tempat berteduh adalah tempat yang paling aman. Berteduh dari terik atau dari hujan, tapi juga dari masalah, dari krisis, dari umur yang singkat, dari masalah yang kita alami, bahkan berbagai penderitaan dan keterbatasan di ayat 12 sampai 17. Itulah sebabnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tempat berteduh. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan tempat tinggal sebagai tempat berlindung. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan lama menjelaskan dan juga di dalam New English Translation menjelaskan bahwa Tuhan tempat berlindung, our protector. Ini juga mirip dengan tempat berteduh, tetapi berlindung seakan-akan hidup kita betul-betul mengalami ancaman yang begitu berat saat ini. Bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Dalam New English Translation dikatakan, oh Lord, you have been our protector through all generation. Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan kita dan sekaligus Dia adalah pelindung kita. Bahkan melewati generasi ke generasi. All generation. Terjemahan yang lain mengatakan one generation to another generation. Dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Generasi yang dulu sampai generasi yang sekarang. Atau kita juga bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita adalah all generation, Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan kita. Sebelum COVID, Tuhan sudah melindungi kita. Dan kita percaya juga, di masa COVID ini, Tuhan melindungi kita, menjaga kita, dan memberkati kita. Amin, saudaraku. Dia tempat perlindungan kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk berduka, untuk kecewa, untuk marah dalam situasi ini. Karena Tuhan sudah menjadi pagar perlindungan kita. Iblis pun tidak bisa menghancurkan hidup kita. Iblis perlu minta izin kepada Tuhan untuk membuat celaka Ayub, untuk menyerang Ayub. Dan kita percaya di masa pandemi ini, ya
kita ada di dalam masa pandemi, tapi kita tidak tinggal di dalam pandemi. Kita ada di masa pandemi, tapi kita tidak tinggal di dalam pandemi, kita tinggal di dalam Tuhan. Dia tempat perlindungan kita, dia rumah kita, dan dia menjaga kita. All generation juga berbicara tentang waktu. Kalau dulu Tuhan melindungi, sekarang Tuhan juga melindungi. All generation juga bicara tentang kehidupan. Kalau dulu generasi Israel sebelum pembuangan, bahkan sampai pembuangan dan keluar dari pembuangan, perlindungan Tuhan begitu ajaib. Dan ini menarik saudara-saudara. Jadi saya sedang membuat disertasi Mazmur 90 dikaitkan dengan buku keempat dan dikaitkan dengan seluruh Mazmur. Apa hubungan Mazmur 90 ditaruh pasal pertama di dalam buku keempat Mazmur? Dan itu pertanyaan yang besar. Dan kemudian dijawab oleh buku keempat dalam seluruh Mazmur keempat. Bahwa dia adalah tempat perlindungan, dia adalah raja yang berkuasa. Dan hebatnya saudara-saudaraku, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Tapi ditaruh di buku keempat. Karena buku keempat membuat mereka menyadari kepulangan mereka keluar dari pembuangan. Dan kemudian membuat tulisan ini. Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Bangsa Israel yang keluar dari pembuangan di Babel, Babilonia, atau juga dari Persia. Mengingat bagaimana Tuhan menjaga mereka. Dari kematian, dari pencobaan kematian. Mereka hampir dibasmi habis oleh Haman dan kelompoknya. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Saudara-saudara, ada banyak orang yang meninggal. Di Bali, beberapa minggu, 2 minggu yang lalu, itu yang kena COVID meninggal dikatakan sekitar 30. Itu 1 minggu. Minggu barusan, itu agak berkurang dari 30. Di Jakarta, begitu banyak yang meninggal. Nampaknya banyak yang meninggal. Tapi Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, anugerahnya. Bagian ini saudara-saudara saya mau bersaksi. Saya alumni COVID 4 bulan yang lalu. Bulan Maret. Saya dengan istri kena COVID. Saya parah dan istri OTG. Puji Tuhan kami salah masuk. Puji Tuhan salah masuk. Harusnya masuk hotel. Tapi ternyata masuk hotel. Ya, harusnya masuk rumah sakit. Tapi masuk hotel. Nah, ketika mendengar saya kena COVID, itu drastis menurun kesehatannya. Masuk ke hotel semakin menurun. Dan 12 malam, saya tidak bisa tidur. Bayangin saudara, 12 malam tidak bisa tidur. Penderitaan begitu rasanya, tulang semua mau lepas. Dan gelisah tidurnya, nggak bisa. Kalaupun bisa tidur itu 4:30 pagi. Sampai dengan 7:30. Ya puji Tuhan masih ada waktu 3 jam, 2 jam bisa tidur. Tapi selebihnya nggak bisa tidur. Tidak bisa makan. 12 hari sulit makan. Saya masih ada foto-fotonya. Dan teman bertanya, apakah ada keinginan untuk mati? Bukan keinginan mati. Seperti kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Tapi mungkin bukan seperti mau mati rasanya. Seperti mati rasanya. Sudah ini, otak ini dibuat lemot, tidak bisa berpikir. Sesak, saya ada riwayat sesak. Batuknya tidak ketulun tanggungnya, luar biasa batuknya. Sepertinya semua isi dalam ini mau keluar waktu batuk. Dari pagi sampai dengan malam dan menyebabkan tidak bisa tidur. Tapi Tuhan melindungi. Selama 12 malam itu 2 kali Tuhan memberikan dimensi rohani. Tuhan memberikan pengalaman rohani 2 kali. Saya tidak bisa 12 hari itu nggak bisa bicara. Tidak bisa bicara dengan orang lain. Bahkan tidak bisa menerima telepon. Jangankan bicara dengan orang lain.
Bicara dengan Tuhan saja sulit dalam berdoa. Tapi hanya doa dalam hati saja. Memuji Tuhan tidak bisa. Wah, rasanya betul seperti mati. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan begitu ajaib. Ya, sebenarnya sudah tidak berkeinginan untuk hidup. Karena tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Hanya berbaring di tempat tidur dan jalan sedikit. Tuhan melindungi saudara-saudara. Orang berkata begini, kena COVID, kemungkinan besar mati. Tidak. Tuhan pelindung kita. Tuhan yang ajaib menjaga kita. Tuhan tempat perteduhan, tapi sekaligus melindungi kita dari mara bahaya, dari celaka, bahkan dari keterbatasan saat ini. Banyak orang yang mengalami keterbatasan, sudah kesulitan, ya, semua hampir pintar jualan, ya, ada jualan kulkas, jualan motor, jualan mobil, jualan laptop, jual tanah, karena sudah tidak ada yang dimakan. Tapi sekalipun begitu berat perjuangan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita karena Dia tempat tinggal kita, Dia melindungi kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku, tempat tinggal berarti tempat beristirahat. Dalam Basic Bible English menuliskan, Lo, you have been our resting place in all generation. Tuhan, Engkau telah menjadi tempat istirahat kami di dalam seluruh generasi. Kalau tadi dari generasi ke generasi, sekarang in all generation. Di dalam seluruh generasi terbukti penyertaan Tuhan, terbukti kuasa Tuhan, terbukti bagaimana Tuhan memberikan bukan hanya perlindungan tapi kenyamanan. Mereka bergumul dalam kematian, bangsa Israel bergumul dalam maut, bergumul dari ancaman kematian, ancaman kelaparan. Tapi Tuhan memberi istirahat. Dan di dalam Tuhan kita bisa istirahat. Karena itu selalu setiap kali bertemu dengan orang, ya, barusan ada ketemu dengan orang lagi yang begitu sakit hati karena ditipu oleh rekan kerjanya. Di sini juga saya menghimbau kepada saudara-saudara untuk menikmati istirahat di dalam Tuhan. Jangan mau sakit. Dan jangan mau menderita. Jangan mau cepat mati. Tuhan tempat istirahat. Coba saudara bayangkan. Kalau rumah sebagai tempat istirahat. Habis kerja, habis kuliah, kita cepat-cepat ingin pulang ke rumah. Karena di rumah kita beristirahat. Kita bisa duduk sambil menikmati kopi. Bahkan duduknya juga sambil mengangkat kaki di kursi. Atau sambil berbaring, istirahat. Tidak ada yang menegur saya. Bayangkan saudara-saudaraku, Tuhan sebagai tempat istirahat kita. Tuhan sebagai rumah kita. Di sana kita bebas, kita beristirahat. Dan tidak ada yang bisa melarang kita. Kita bisa beristirahat untuk membuang semua kepenatan kita. Bahkan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai sejahtera dari Tuhan, dan menikmati kekuatan dari Tuhan. Wah, kalau kita pulang ke rumah, kita beristirahat, tapi kita menikmati tempat yang aman, tempat yang damai, tidak ada ancaman, bahkan tidak ada beban. Kita meninggalkan beban pekerjaan di kantor, meninggalkan beban tugas-tugas di kantor. Dan kita pulang ke rumah, istirahat. Kita bisa berbicara dengan orang-orang di rumah kita, istirahat. Saudara-saudara, jadikan Tuhan sebagai tempat beristirahat kita. Kita bisa berbicara kepada Tuhan dengan penuh sukacita, menikmati Tuhan di masa ini. Nikmatilah Tuhan di masa ini. Dan istirahatkan jiwamu dari semua kesulitan, dari semua tantangan, dari semua beban berat. Nikmati Tuhan dan alami damai sejahtera Tuhan. Katanya stay at home. Dan kita bisa bekerja di rumah. Kalau Tuhan sebagai tempat tinggal kita, kita bisa menikmati Tuhan dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ada kekuatan, sukacita, ada pemulihan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, habitat. Habitat kita, satu Alkitab, Bishop Bible, menuliskan begini, Lord,
thou hast been our habitation from one generation to another generation. Habitation, habitat, bisa kita menyebut tempat tinggal. Tapi coba kita definisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, habitat itu adalah tempat tinggal asli. Atau habitat itu adalah tempat makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi kita bisa hidup, Tuhan itu habitat kita. Tuhan itu lingkungan kita. Begini, ambillah ikan di akuarium, keluarkan dia dan taruh di darat, dia akan mati. Lalu biarkan diri kita tinggal berenang di laut, 1 jam mungkin menyelam, kita akan mati. Karena habitat kita bukan laut. Habitat ikan bukanlah darat. Habitat bukan hanya tempat tinggal, tapi habitat adalah tempat kita berkembang biak. Tempat tinggal asli kita yang sebenarnya. Kita akan mati kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita akan mati kalau kita tidak mengalami Tuhan. Kita akan mati, roh kita akan mati kalau kita tidak tinggal dalam tempat asli kita. Jadikan Tuhan tempat tinggal asli kita di masa pandemi ini. Orang berkata begini, di kamar saya stres. Di kampus, di asrama saya stres. Tapi kalau kita jadikan Tuhan ada di asrama, ada di rumah, ada di kamar, di kos-kosan, Tuhan sebagai tempat tinggal kita, dan kita bisa menikmati Tuhan di sana. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di sana, dan kita bisa berkembang biak. Roh kita berkembang, hati kita berkembang, perasaan kita berkembang dengan sukacita, dengan gairah, dengan damai sejahtera yang tak putus-putusnya. Karena di kamar ada Tuhan sebagai habitat kita, di rumah ada Tuhan sebagai habitat kita. Di kampus, di asrama, di perjalanan, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, ada Tuhan dan Dia menjadi habitat kita. Kita bisa hidup. Kalaupun sakit, kita bisa hidup. Wah, betul saudara-saudara. 12 hari. Waktu kena 12 hari isoman. Itu bukan 12 hari, sebenarnya 13 hari ya. 13 hari, hari ke-13 langsung pulih. Imunnya naik. Hari ke-17 batunya hilang. Total batunya hilang. Orang berkata, Pak, makan obat ini. Tidak ada obatnya. Obatnya adalah Tuhan. Tuhan habitat kita, Dia obatnya. Dia sumber hidup kita. Dan Dia sanggup untuk menolong kita dalam semua persoalan kita. Dalam semua kesulitan kita. Tuhan obat. Habitation. Jadikan Tuhan lingkungan hidup kita. Ya, kita punya lingkungan di asrama, di tempat tinggal, di rumah. Tapi ada lingkungan yang membuat kita hidup. Yaitu Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan habitat kita, tempat tinggal asli, tempat berkembang. Nah, mari kita buka Mazmur pasal 91 ayat 1. Ini menarik. Berdekatan ya. Jadi rupanya penyusun sengaja membuat lebih dekat. Lebih dekat Mazmur 91 ayat 1. Ya. Demikianlah bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Menarik, dalam bahasa Indonesia ditulis kata duduk, ya. Di tempat lain dalam bahasa Inggris ditulis live, ya. Tapi ada 2 kata yang menarik, ya. Masih bisa baca ya? Masih ingat? Yosef Beseter. Yosef Beseter. Yosef itu duduk atau tinggal. Beseter itu adalah secret place, tempat rahasia. Nah, KJV mendekati terjemahan dari Alkitab Ibrani, teks aslinya. He that dwelt in the secret place. Secret place.
Dwell itu duduk atau boleh tinggal. Ya. Orang yang tinggal dalam tempat rahasia. Dalam bahasa Indonesia, orang yang duduk. Tapi menarik kata duduk. Kenapa tidak berdiri? Jadi dwell itu bisa diterjemahkan sebagai tinggal, hidup, atau duduk. Boleh dipakai ketiganya. Dan menarik ketiganya. Lebih menarik kata duduk. Orang yang duduk dalam tempat rahasia. Saya memberi gambaran begini. Ingat waktu kecil ya, kita ada main peta umpet. Atau sampai sekarang masih main peta umpet kah? Ya. Main peta umpet dengan adik. Kira-kira kalau kita peta umpet, kita sembunyi di mana? Ya, saya coba ya. Kalau kita bersembunyi, saya akan bersembunyi di bawah meja, ya. Tapi tidak mungkin saya bersembunyi begini. Saya akan bersembunyi dengan menutup, bukan hanya menutup wajah, tapi seluruh bagian tubuh saya. Saya akan masuk ke dalam meja dan saya tidak akan dilihat oleh orang yang mencari saya. Saya masih bermain peta umpet dengan anak saya yang berumur 8 tahun, 1 hari ini. Ya. Dan kadang-kadang bermain peta umpet dan saya akan sembunyi dan menyembunyikan semua anggota tubuh saya. Termasuk tangan, kaki supaya tidak kelihatan. Yang menarik coba kalau ini kan yang waktu pertama kali COVID ayat ini dihafal ya. Dan seluruh Mazmur 91 itu dihafal. Ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ayat ini berlaku hanya bagi orang yang menyerahkan hidupnya. Bukannya menghafal ayat ini, tapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Duduk itu, saya lupa mengutip dalam perjanjian lama, ingat kisahnya Daud dengan Yonatan. Yonatan berkata kepada Daud, Bapakku berikhtiar untuk membunuhmu. Karena itu, pergilah, duduklah di tempat tersembunyi. Kata yang sama dipakai. Duduklah di sana sampai aku datang mengatakan kepadamu. Duduk. Duduk itu istirahat. Duduk itu kita menikmati, bukan berdiri. Duduk itu juga bicara tentang persekutuan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 91, Mazmur 1 ayat 1, berbagailah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu bicara bersekutu, bergaul. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita duduk, kita bergaul bersama dengan Tuhan. Ini waktu yang paling baik, duduk diam. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, bicara dengan Tuhan. Mahasiswa, belajar yang paling baik itu adalah waktu kita duduk ya. Bukan waktu berdiri, juga bukan waktu berjalan. Tapi waktu kita duduk. Duduk itu adalah tempat yang baik, cara yang baik untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk menikmati. Makan yang paling baik adalah duduk. Bukan waktu berdiri. Duduk. Jadi duduk ini bergaul. Bergaul di tempat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu tempat rahasia kita dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat rahasia kita. Dan di sana kita bisa menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, dan menikmati kuasa Tuhan. Saudara, baca lagi. Of the Most High shall under the shadow. Di bawah bayang-bayang. Atau dalam bahasa Indonesia, naungan. Waktu kita duduk, kita berlindung di bawah bayang-bayang yang maha kuasa, Almighty. Dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai Sadai. Dia adalah maha kuasa. Dia adalah perkasa. Dan Sadai itu juga berarti menyediakan. Enggak ada waktu untuk membahas kata Sadai. Itu Sadai menarik sekali. Kalau kita pelajari dalam teks bahasa Ibraninya. Itu menarik. Dan Tuhan memberikan kecukupan.
duduk. Saudara-saudaraku, ini waktu yang paling baik untuk duduk bersama dengan Tuhan. Duduk menikmati Tuhan. Duduk bergaul dengan Tuhan. Duduk bersekutu dengan Tuhan. Duduk untuk menikmati makanan firman. Bukan duduk berdoa saja, tapi duduk menikmati firman, makan firman, dan menikmati Tuhan. Supaya kita digenyangkan di masa ini, kita dipuaskan di masa ini. Yosef Beseter, tempat rahasia. Tempat rahasia adalah tempat tersembunyi. Bahkan maut sekalipun tidak bisa menjangkau tempat rahasia itu. Kesulitan sekalipun tidak bisa menjangkau tempat rahasia itu. Kelaparan sekalipun tidak bisa menjangkau tempat rahasia itu. Sebab Tuhan menjamu kita dalam kebaikannya. Amin, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan sebagai tempat tinggal, mari kita terapkan ayat ini. Tuhan sebagai tempat tinggal itu berarti bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan. Kalau kita punya rumah, saya yakin di rumah sudah tersedia tempat tidur untuk berbaring. Tempat duduk untuk duduk santai. Saya yakin di rumah itu juga ada dapur untuk masak. Juga ada tempat untuk menyimpan makanan di rumah. Tidak mungkin orang buat rumah, lalu kemudian tidak diisi semua kebutuhan. Sekarang coba kita bayangkan. Tuhan, Engkaulah tempat tinggal kami. Di mana Tuhan tempat tinggal, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tempat tinggal, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia rumah kita. Semua kebutuhan kita ada di rumah. Rasa aman, makanan, minuman, kecukupan, rasa tenang di rumah. Kalau kita terancam, kita akan datang ke rumah. Kalau kita terancam di luar sana, terancam dengan pekerjaan, pelayanan, dan terancam dengan orang lain, kita balik ke rumah. Di rumah Tuhan, rumah, tempat berlindung kita, dan Tuhan menyediakan semua kebutuhan. Kebutuhan bukan hanya jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Bapa yang sudah bertanggung jawab akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan mengenyangkan kita, Tuhan memuaskan kita. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan menyatakan mujizatnya begitu ajaib. Stay at home. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu tinggallah di rumah. Rumahnya rumah besar. Bukan rumah kecil. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan. Ada kasih mesra. Persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam Kristus sudah tersedia nasihat. Nasihat itu adalah kansel untuk menghibur kita. Di rumah ada penghiburan. Saya ingat waktu saya kecil dulu, saya dipukul sama teman. Saya masih mengingat, waktu itu saya kelas 5 SD. Saya dipukul sama teman. Saya tahu bapak saya tentara, dan saya pulang ke rumah. Saya minta pembelaan bapak saya. Saya berharap saya pulang ke rumah untuk dibela oleh bapak saya. Saya berlari pulang, perjalanan dari rumah, dari sekolah ke rumah itu sekitar 1 kilo lebih. Sampai di rumah, bukannya bapak saya membela. Bapak saya berkata begini, jangan pulang di rumah ini dalam keadaan menangis. Pulang ke sekolah, cari temanmu, pukul dia. Saya mendengar, saya lebih takut dari bapak saya dibanding dengan teman saya. Kemudian saya berlari pulang ke sekolah karena takut dengan bapak saya. Sampai di sekolah, waktu itu kelas 5 SD, saya datang cari teman dan kemudian saya pukul dia. Dan teman saya menangis dan saya balik ke rumah. Dan saya bilang, Pak, saya sudah pukul teman saya dan saya menang.
Dan bapak saya berkata, bagus. Bapak yang aneh. Tapi saya minta pembelaan. Dan saya dididik bagaimana tidak menjadi anak yang cengeng. Kalau kamu pulang ke rumah ini, pulanglah jangan dalam keadaan menangis. Tapi Tuhan kita berbeda. Saya dapat kekuatan dari Bapak saya dengan cara mendidik seperti itu. Tapi Bapak kita di sorga, dia rumah besar kita, dia menerima tangisan kita. Dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau engkau menangis, datanglah kepadaku. Aku akan mengobatimu, aku akan memulihkanmu, aku akan menyembuhkanmu. Aku akan menerima semua tangismu. Bahkan semua keluhanmu aku akan mendengarkan. Ada penghiburan. Dia menghibur kita, menguatkan kita. Penghiburan ini bicara tentang kekuatan jiwa kita. Supaya kita tidak takut dan kita berani melangkah. Itu di rumah ada Bapa yang sangat baik akan membesarkan hati kita. Kalau engkau merasa putus asa, merasa terpuruk, merasa kehilangan pengharapan, rumah besar kita, tempat jawaban kita, dan dia akan menguatkan kita, menghibur kita. Ada belas kasihan. Kalau kita merasa seorang diri, tidak ada yang menolong, nggak ada yang peduli dengan masalah kita, ada belas kasihan. Dia menyatakan belas kasihannya, dia merangkul kita, memeluk kita dan menguatkan kita. Dan di rumah ada penerimaan. Sekalipun dunia menolak. Tapi di rumah, Bapa kita menerima kita. Orang-orang COVID kan ditolak ya di mana-mana. Kesulitan. Kita akan memberi kekuatan bagi mereka. Di rumah. Di rumah. Bukan rumah Bapa di sorga. Tapi di sini kita bisa menikmati rumah itu. Dan kita bisa menikmati semua kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua kebutuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudaraku. Penerapan. Apa yang kita takutkan? Kita bisa membuat banyak penerapan. 1, 2. Apa yang kita khawatirkan saat ini? Tapi lebih daripada itu, bukan apa yang kutakutkan, apa yang kukhawatirkan, apa yang menjadi kebutuhanku. Saya harus menjadikan Tuhan sebagai habitat saya, sebagai lingkungan saya, sebagai tempat saya bertumbuh, tempat saya berkembang biak. Tempat saya bersuka cita dan menikmati semua kegembiraan, semua gairah, kebahagiaan. Saya bisa nikmati setiap hari karena saya di rumah. Amin, saudaraku. Saya di rumah. Selamat menikmati Tuhan. Selamat menikmati semua berkat-berkat rumah. Karena Bapa, Tuhan Yesus, tempat tinggal kita. Dia adalah rumah kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Wah, kalau membahas Adonai lebih keren lagi ya. Hubungan Adonai dengan semua ayat 2 sampai dengan ayat 16. Dan kita akan bersuka cita. Karena dia Adonai Tuhan. Dia majikan kita. Tidak akan membiarkan kita pekerjanya. Hamba-hambanya. Pelayannya kekurangan. Selamat menikmati rumah besar kita. Selamat menikmati sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji namamu Bapa yang hidup. Kami bersukacita. Kami bersukacita dan kami menikmati Tuhan. Kami bersukacita dan kami menikmati